Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk BK kita akan belajar tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, kemarin, Jumat kemarin, teman-teman kan sudah tahu ya gaya belajar teman-teman masing-masing. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana strategi belajar sesuai dengan gaya belajar teman-teman yang sudah teman-teman ketahui gitu dari diri teman-teman sendiri. Kita simak baik-baik. Oke, sini ada pengertian belajar. Belajar yaitu suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan, lalu perubahan itu tidak berlangsung sesaat, perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, dan perubahan tidak disebabkan oleh kedewasaan. Oke, next. Nah, hakikat belajar. Suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Next. Nah, kalau gaya belajar yaitu karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, di sini ada macam gaya belajar seperti yang sudah disinggung kemarin, yaitu ada 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, modalitas belajar dan ciri-cirinya. Modalitas visual. Pengingat-pengingat visual seperti poster atau lukisan akan membuatmu memiliki sikap positif dalam belajar. Nah, jadi kalau misalnya gaya belajar teman-teman visual, biasanya pengingat-pengingat visual seperti poster atau lukisan bisa menjadi cara buat teman-teman belajar ya, karena ternyata dari poster atau lukisan kalau gaya belajar visual itu bisa membuat belajar lebih enak atau lebih semangat ya, atau memiliki sikap positif dalam belajar. Nah, ciri modalitas visual yaitu yang pertama rapi dan teratur, yang kedua berbicara dengan cepat, yang ketiga perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, yang keempat teliti terhadap detail, yang kelima mementingkan penampilan, yang keenam pengeja yang baik, yang ketujuh lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, yang kedelapan mengingat dengan asosiasi visual, yang kesembilan biasanya tidak terganggu oleh keributan, dan yang ke-10 mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Nah, ini ciri-ciri orang yang visual ya, gaya belajarnya visual. Biasanya rapi, berbicara dengan cepat, berencana dan mengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkan penampilan, pengeja yang baik, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, dan mengingat dengan asosiasi visual, serta biasanya tidak terganggu oleh keributan dan mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Ya, jadi memang lebih ke penglihatan ya. Oke. Nah, berikutnya pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau tidak, dan lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, lalu lebih suka seni lukis daripada seni musik. Ini contoh dari visual berikutnya, ciri-ciri orang yang visual.
Nah, berikutnya kita masuk ke strategi belajar efektif modalitas visual atau strategi belajar yang efektif untuk gaya belajar yang visual. Nah, yang pertama belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Yang kedua membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda penting. Yang ketiga gunakan video, gambar-gambar berwarna. Nah, yang keempat membuat pengelompokan. Nah, selanjutnya kita masuk ke audiotorial atau auditorial. Nah, modalitas auditorial yaitu penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Nah, ini untuk yang gaya belajar auditorial. Nah, ciri dari gaya belajar auditorial biasanya berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, terus dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara, lalu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, dan berbicara dalam irama yang berpola. Nah, berikutnya, biasanya merupakan pembicara yang fasih, lebih suka seni musik daripada seni lukis, belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu, dan lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Jadi memang auditorial ini lebih ke pendengaran ya. Kalau tadi visual lebih ke penglihatan, kalau auditorial ini lebih kepada apa yang didengarkan atau apa yang menjadi dominan di pendengaran. Nah, berikutnya kita masuk ke strategi belajar efektif modalitas auditorial atau strategi belajar efektif bagi gaya belajar yang auditorial. Nah, yang pertama yaitu membaca dengan suara atau cerita. Jadi, kalau membaca tuh lebih ke kita bersuara gitu ya. Terus yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, dan wawancara. Nah, yang keempat, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya. Nah, oke, kita masuk ke kinestetik atau modalitas kinestetik atau gaya belajar kinestetik. Nah, biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Bahkan sekadar melompat-lompat di ruang belajar dapat membantu Anda berkonsentrasi dalam belajar. Memang ya, orang kinestetik ini lebih ke gerakan-gerakan gitu ya. Jadi jangan heran kalau biasanya orang kinestetik ini benar-benar mempergunakan seluruh badannya ketika dia sedang atau mau belajar. Nah, di sini ada ciri modalitas dari kinestetik atau ciri dari gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Belajar melalui manipulasi dan praktik. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Nah, ini adalah ciri-ciri dari seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke. Nah, sini ada strategi belajar efektif modalitas kinestetik atau strategi belajar efektif bagi gaya belajar kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang keempat, model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Yang kelima,
menggunakan gerak dalam belajar. Nah, ini bisa teman-teman pakai ya strategi belajar efektifnya dari visual, auditori, kinestetik sesuai dengan gaya belajar teman-teman. Jadi ini bisa digunakan dan semoga bisa membuat mudah ketika teman-teman sedang belajar. Nah, oke. Tadi ketiga gaya belajar yang sudah teman-teman ketahui dalam diri teman-teman. Lalu ada strateginya yang bisa teman-teman lakukan dari gaya belajar teman-teman. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa bisa masuk gitu ya, atau bisa membuat belajar teman-teman lebih menyenangkan dan teman-teman bisa terus belajar dan pas gitu ya, menemukan cara belajar yang pas sesuai dengan gaya belajar teman-teman yang sudah teman-teman ketahui. Nah, oke, berikutnya kita akan diskusi di kolom komentar ya. Jadi, Miss harap kalian tetap aktif atau tetap berada di video pembelajaran ya, dan aktif juga di kolom komentar. Oke, sudah selesai ya pembelajaran hari ini, materi hari ini. Kita lanjut nanti di kolom komentar untuk tanya jawab atau diskusi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.